Bhinneka Tunggal Ika itu bineka tunggal, bineka itu macam-macam suku. Ikanya itu adalah, kalau Ustadz boleh mentafsirkannya, keyakinan. Biar kita berbeda macam suku, tapi satu keyakinan kita dalam bahasa sosialnya di situ adalah negara Indonesia, bumi Nusantara. Mau Mandeling kah dia, mau Melayu kah dia, mau Padang kah dia, mau Karo kah dia, mau Batak dia, mau Aceh kah dia, tapi mereka satu negaranya, Indonesia. Ustadz kembangkan sekarang. Mau Batak, Aceh, Mendeling, Padang, Melayu, Kadia, tapi satu akidah, bisalah satu rumah. Itu yang dapat menjadikan Nusantara bersahaja. Kemana poinnya? Ngapain kita bersama kalau nanti akhirnya berpisah juga? Meskipun Kristen punya surga, Islam punya surga, capek-capek di dunia udah bersama, di akhirat pisah pula. Jadi logikanya kemana? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi yang terakhir. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara pembukaan seminar proposal kita ini, kami mintakan kepada Bapak Dr. Haji Sapri Andi membuka secara resmi seminar proposal tesis ilmu Al-Quran dan Tafsir S2 Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Khairul Huda MSOS. Minta izin Pak Kandidat Profesor Bapak Al-Ustadz esok Profesor Dr. Haji Arifin Shah MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami muliakan Bapak Al-Mukarram esok Profesor Dr. Haji Arifin Shah MAG, selaku sebagai penguji, beliau juga wakil senat UIN SU Medan, yang alhamdulillah orang kita Fakultas Usul Studi Islam. Yang kita hormati juga Bapak Khairul Huda MSOS selaku yang banyak kesibukannya dalam kegiatan sidang-sidang ini. Juga adik-adik peserta Yunus dan Jul Halim. Tidaklah sah bila kita melakukan ini secara formal, kita membukanya, maka di saat itu ridha Allah akan berkenan datang pada kita. Untuk tidak memperpanjang kalam, tapi kalau tak kita sambung dengan selawat Nabi, alangkah durhaka kita pada guru yang kita cintai. Maka dalam hari ini untuk mendapatkan berkah dan restu di 22 Ramadan ini 1444 Hijriah, agar dia akan berjalan dengan penuh berkah, mari kita buka sidang seminar proposal pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Sapri Andi MA yang sudah membuka seminar proposal ini secara resmi. Belajar sama Ustadz Sapri Andi, dia disertasinya itu tuh sampai berair-air mata menyelesaikannya. Ini adik saya ini. Tak usah berjumpa kalau belum jadi bahan. Ini dulu gitu saya bilang, mana barangnya? Jangan jumpa saya kalau nggak ada konsepnya. Diskusinya enak gitu. Ini bukan soal sentimen, soal ilmiah, soal ilmu. Ya mohon maaf lah. Macam ini kan 3 lembarnya pula kau buat latar belakang tesis. Minimal 10 lah. Kami disertasi itu 20 ya. Latar aja gitu.
supaya menguraikan tesa, sintesa, antitesa itu kejelasannya sejelas-jelas. Ini tadi dia mau nulis ruh atau perjalanan ruh. Kalau ruh, yas'alunaka 'anir ruh, dibatasi Allah. Berarti kalau ruhnya maksudnya kata-kata ruh dalam Al-Quran yang mau bahas. Itu kan konsep berarti. Yang 22 kali disebutkan di berbagai tempat, lalu ada asbab, ada yang tak pakai asbab, ada yang maknanya kemana. Itu lacak, ada munasabahnya ya kan. Supaya nanti kedudukan ruh yang konsep itu sebenarnya apakah nafs, apakah akal, dalam akal ada nggak ruh, dalam kolbu ada nggak ruh, dalam fuadi apalagi ruh. Ruh itu ruh Allah atau percikan ruh Allah, banyak itu. Saya baca Ibnu Qayyim itu kan tertarik dari beliau, tengok ziarah di situ dibahasnya. Iya. Apa penting ziarah? Soal ruh kaitannya di situ. Ini kan ini kan mau puasa ziarah, mau raya ziarah. Itu yang diziarahi apa? Masih umumnya kan. Iya. Apakah kuburan yang sudah 20 tahun yang tak ada lagi situ, apa yang ada di situ rupanya? Itu nanti kaitkan dengan hadis. Dan untuk selanjutnya itu menguji ya Pak Ustaz. Ya. Silahkan Jul Halim ke belakang dulu. Nyambung. Terima kasih kepada Muhammad Yunus dalam judul tesis pemikiran Al-Alusi tentang roh dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dengan penguji yaitu Bapak Dr. Haji Sapriandi MA, keilmuan Al-Quran, tafsir dan sains. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Yunus, tadi sudah banyak masukan dari Bapak Esok Profesor ya. Itu dicatat semua. Kemudian Pak Esok Profesor minta izin sebelumnya untuk memotivasi orang ini biar cepat segera. Alhamdulillah baru semester 4. Jadi kita bahas biar mereka masuk dulu ke permukaan, nanti dalam bimbingan baru kita redam. Ya, alhamdulillah banyak masukan dari Pak Esok Profesor. Ya, itu dicatat semuanya. Ya, masalah yang menuju rumusan masalah memang ada kondisi baru. Artinya mungkin dalam tahapan proposal ini kita masukkan ke situ. Jadi nanti mereka biar fokus kepada kupasan, tapi nanti di saat tesis berjalan nanti baru dikembangkan. Mungkin selama ini kan terlalu banyak mana-mana mutar kajinya karena belum ada bimbingan Pak Esok. Iya, domainnya fokus. Tapi nanti udah masuk pada tesis, kita rubah lagi. Seperti Pak Prof bilang tadi bahwa itu harus jelas kemana arahnya. Ya, jadi bukanlah ini kalau yang mana dibela, jadi jangan sampai orang dikena, awak yang kena maksudnya. Karena ini jadi instruksi. Baik, ya. Jadi tak banyak lagi yang Ustaz sampaikan. Beliau ini termasuk abang dan guru saya ini. Kalau tidak begitu menggunakan ala kungfu, tak akan jadi Ustaz. Tapi waktu itu agak marah itu, awas ya bang, nanti tengok. Oke, tak berani saya jumpa sebelum saya selesai. Memang begitulah dia. Itu tadi, jadi Ustaz nggak banyak kembali kepada apa yang mau ditanyakan, tapi yang jelas ini roh masih dalam posisi yang kamu mungkin sendiri bingung dalamnya. Tadi sudah diarahkan Pak Esok Profesor kemana arahnya ini, karena muatannya ini seperti kamu ingin menjangkau semuanya, tapi akhirnya tidak detail untuk kemana arah tujuannya. Maka konsepnya itu apa? Ketika berbicara konsep, maka diarahkan kepada kontribusinya kemana. Karena di sini pun dalam tafsirnya disebut Ruhul Ma'ani. Secara filosofi, ma'ani itu penuh dengan makna. Ada makna itu poinnya itu mungkin ada 5. Tapi tidak semua 5 itu yang kita mau kupas. Berarti kita ngambil lahan orang. Bila ada makna yang pertama, satu itu yang kita perbesar. Gitu ya. Oh masuk Ustaz kan? Misalnya ada muatan bakwan itu ada 5 kajiannya. Satu itu yang kita kupas terus. Nanti orang lain bisa mengebahas yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Kita yang pertama tadi. Nah ruh mana? Tapi nanti ada tadi seperti ditawarkan oleh Pak Esok Profesor bahwa di situ kita kembalikan bahwa bahasa-bahasa dari seluruhnya itu nanti biasanya nanti Ustaz bimbing masuk di bab 4 bagian A-nya.
ya, ruh secara umum. Tapi bisa juga nanti kita singgolkan dia di bab 2 landasan teori. Cuma nanti ada mana biar dia berjalan di saat waktu hadirnya di ketika mau membahas bagaimana konsep alusi ini. Ya, itu yang pertama dari Ustaz Yunus. Abang izin, iya bang, iya bang, nanti aman gitu bang. Baik, Yunus jadi mutakharib min Misra ya, dari Mesir. Gontor. Ini menarik sebenarnya, maka kamu harus fokus arahnya nanti kemana. Tapi yang jelas nanti kamu paparkan dia cerita ruh tadi kemana kajinya. Ya, ini Ustaz lihat masih dalam posisi yang masih meraba-meraba. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin saat tadi sudah masuk apa yang mau Ustadz sampaikan tadi sebenarnya. Ya. Nah, ini kan dibuat serta pada surah Al-Isra berarti ruh, berarti ruh itu jiwa. Melainkan dalam surah Asy-Syura artinya ruh itu hati. Jadi kamu harus pertama kamu paparkan dulu apa yang dimaksud ayat ini. Kan gitu. Bagaimana cara melihat ayat ini? Maka melihat dari tafsir-tafsir yang ada. Ibnu Katsir bagaimana bicara, Jalalain bagaimana berbicara, Al-Manar bagaimana berbicara, Al-Misbah bagaimana berbicara. Baru nanti ada tersendiri kamu sudah salami bagaimana pembicaraan alusi, asyik. Nah, yang Ustaz bilang tadi itulah yang disebut masuk bagian dari masalah juga. Paparan banyak menjelaskan tentang masalah inilah yang membuat masyarakat bingung mana yang mau digunakan. Maka hadirlah tawaran dari alusi tentang ruh berupa konsep yang dia majukan kemana arah dalam sebagai berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Paham ya? Ya. Itu nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada juga Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau turusnya itu banyak dipenuhi. Itu sebagai sekunder. Sekundernya apa? Sekundernya untuk memenuhi kaji-kajian yang mengupas tentang singgungan terhadap ruh tadi. Gitu ya Yunus? Ya. Buku aslinya udah ada. Berapa jilid? 16 jilid. Kalian harus kuasai itu. Harus kuasai itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Arifin Shah serap di dalam otak. Karena ada 2 penguji lagi nanti akan menanyakan kalian. Siap-siap untuk mempertahankannya. Baik. Penutup terakhir, Ustadz mau tahu apa yang menyebabkan kamu mengambil ini sebagai judul penelitianmu? Yang menyebabkan saya ingin meneliti konsep ruh di dalam Al-Quran, karena sebagaimana kita tahu, sebagaimana dipahami banyak orang, ruh ini yang berada di dalam jiwa kita. Ruh ini bisa mempengaruhi kita untuk berbuat baik dan juga berbuat buruk. Semakin banyak kita berbuat baik, maka ruh kita juga akan makin baik. Tetapi kalau kita sering melakukan kejelekan, ruh kita juga tidak akan bisa mengcounter kita lagi. Seperti yang terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran seperti korupsi, LGBT, penipuan. Mungkin dikarenakan kosongnya ruh dari kajian-kajian Islam. Tidak ada lagi yang membentengi manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Baik. Ini Ustaz catat nih. Ya, ini besok ke depan kita mainkan jadi jurnal ini. Kalau nggak mau kamu Ustaz ambil, karena Ustaz membimbing satu insya Allah ke depan. Ya, karena ini berhubungan dengan tasawuf. Yang pertama, ketika berbicara ruh, sejatinya ini adalah berhubungan dengan ikatan makhluk dengan kholik. Yang kedua, ya, wahdah. Ada hadisnya itu kan, bahwasanya
aku ambil ruhku, kutiupkan ke dalam jasad di saat bulan keempat. Ustaz lupa. Muatannya adalah ternyata ruh kita ini dari Allah. Wa nafaktu fi ruhi. Ada kan? Kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya. Inilah yang diceritakan. Tapi jangan bahas ruh ini. Pembahasannya di mana? Ketika nanti masuk yang ketiga adalah masalah tentang zat. Ini yang sebenarnya dilarang. Ini yang disebut warning. Ya, makanya Ustaz nanti membimbing kamu. Kita bawa itu. Gitu ya. Tiga inilah yang kita akan kedepankan. Nah, adakah alusi berbicara ini? Yang kita akan cari. Dengan 16 jilid itu. Buku yang lain lalu apa? Ya ini baru tafsir alusi. Itu dia menafsirkan surah Al-Baqarah 85 itu panjang nggak? Di Al-Baqarah 85 yang saya baca ada sekitar 4 atau 5 halaman. Cukup itu, udah cukup itu. Cukup itu, yang susah itu kalau cuma 2 paragraf. Karena di situ dijelaskan ada beberapa pembahasan, ada 6 pembahasan. Salah satunya apakah ruh itu mati, apakah ruh itu ini dan sebagainya. Maka di situ nanti Ibnu Qayyim berbicara ketika ruh itu sehat, berarti ikatannya kepada pemilik ruh Allah, dia terjalin. Ketika ruh itu sakit, maka di saat itu sudah mulai jarang kontak sama pemilik ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh itu mati, dia sama sekali tidak pernah berkontak dan dia hanya berkontak dengan makhluk-makhluk Allah, yaitu terutama harta tadi alias dunia. Ya, itu ada bicaranya. Ketika kita bicara tentang ini menarik nih, ya. Baik, itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Sapri Andi MA yang sudah menguji atas nama Muhammad Yunus. Kepada Muhammad Yunus kami persilakan ke belakang dan Jul Halim maju ke depan. Pada Jul Halim judul tesis pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang dalam tafsir Al-Munir yang akan diuji oleh Bapak Dr. Haji Sapri Andi MA bidang konteks keindonesiaan dan Nusantara. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berjumpa dengan Jul Halim, pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani tentang nikah beda agama. Nusantara tetap berbineka tunggal ika, ya, tapi tetap mengindahkan pasal 29 tentang peraturan beragama. Apalagi kita adalah mayoritas di Nusantara, yaitu Muslim. Maka bagaimana sikap itu dikedepankan? Itu ditampilkan satu. Kedua, Nusantara juga termasuk mengapresiasi orang untuk berpandangan. Tapi lihat juga yang memberikan pandangan itu ahlinya atau bukan. Makanya inilah yang nanti ditampilkan contoh-contoh yang banyak dikedepankan. Nusantara sangat care dalam hal itu. Maka untuk tidak langsung memponis itu langsung mengatakan tidak boleh, maka perlu muatan teori yang dibangun dalam menafsirkan firman yang qat'i sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini yang Ustaz kembalikan, muatan-muatan Nusantara yang dikedepankan, bahwa jangan sampai nikah beda agama ini akan mengacaukan kondisi masyarakat bernusantara. Bineka Tunggal Ika. Kita beragam-ragam tapi tetap satu. Ragam kita tapi keyakinan tetap satu. Jangan keyakinan tadi diragam-ragamkan juga, susah.
Contoh, Bhinneka tadi bagaimana? Silahkan Jul Halim marganya apa? Enggak ada Ustaz. Padang. Melayu Ustaz. Melayu Delhi. Dapat orang Nasution dilarang, mana dilarang? Yang penting apa? Satu akidah. Ini masuk Ustadz. Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal. Bhinneka itu macam-macam suku. Ikanya itu adalah, kalau Ustadz boleh mentafsirkannya, keyakinan. Biar kita berbeda-beda suku cabak, suku capak, suku cape, ya bermacam suku, tapi satu keyakinan kita dalam bahasa sosialnya di situ adalah negara Indonesia, bumi Nusantara. Mau Mandeling kah dia, mau Melayu kah dia, mau Padang kah dia, mau Karo kah dia, mau Batak dia, Simalungun kah dia, ya, mau Aceh kah dia, tapi mereka satu negaranya, Indonesia. Ustadz kembangkan sekarang, mau Batak, Aceh, Mandeling, Padang, Melayu kah dia, tapi satu akidah, bisalah satu rumah. Ini bahasa Ustadz Nusantara ya, ini ala Gus Dur. Bhinneka Tunggal Ika yang Ustadz pegang, kajian ini dikaitkan dengan kupasan akidah. Itu yang dapat menjadikan Nusantara bersahaja. Kemana poinnya nanti? Ngapain kita bersama kalau nanti akhirnya berpisah juga? Meskipun Kristen punya surga, Islam punya surga, capek-capek di dunia udah bersama, di akhirat pisah pula. Jadi logikanya kemana? Jadi dari jauh hari katakan, aku suka sama kau bang, tapi buat apa kita bersama sekarang kalau kita besok berpisah? Kau pergi ke surgamu, aku pergi ke surgaku. Gitu ya. Ini bahasa moderasi yang sangat lembut sekali. Baik, itu aja Pak Uda. Masukan dari Ustadz ya berkaitan dengan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempurnaan kan adalah keutuhannya. Mungkin ada masukan umum, tambahan atau yang namanya di dalamnya ada fasa itu kan kamal fasa. Keseimbangan itulah barangkali yang diperlukan. Yang kedua pasti kalau tesis tidak sama skripsi, sudah pasti lah ya. Skripsi mungkin hanya SKS penyempurnaan latihan menulis untuk pasca S1-nya itu tadi. Jangan pula sampai tesis kita apalagi disertasi ada persamaan tidak jauh beda dengan S1. Oke. Tesis yang ini sebenarnya proposal yang Anda tawarkan ya, pandangan Syekh Nawawi Al-Bantaini tentang nikah beda agama dan tafsir Al-Munir. Menarik memang judulnya, sifatnya library maktabah. Ini sebuah wawasan kajian, memang kajiannya klasik tapi up to date dalam konteks hari ini. Tapi paling tidak survei awal itu juga harus gitu kan. Kita buat rumah ini tanahnya 20 kali 20 bang sekian. Apa yang dibutuhkan? Pasir, semen berapa? Itu sudah haruslah pula gitu kan. Gak mungkin menghayal di situ. Lalu nanti semennya diolah untuk bangun kamar biliknya ya. Itu yang saya maksud. Survei, yang saya tanya itu survei gitu. Tidak hayalan dia membuat sehingga terjadi satu judul gitu kan. Jadi masalah itu tidak harus problem gitu. Masalah itu pokok bahasan yang dikaji itu sebenarnya bermanfaat. Bukan masalah bahasa Indonesia, apalagi masalah dalam istilah Rocky Gerung, bukan itu maksudnya kan betul ya. Ini kan tidak masalah, nggak ada problem. Yang diantaranya termasuk itu juga. Nah, antum sudah lihat ya tafsir Nawawi. Nama tafsirnya Murad Habib. Berapa jilid antum punya? Yang asli itu 2 jilid yang terjemah. Jadi ahlul kitab di masa Fatrah itu yang diperbolehkan. Ketika sudah selesai masa Fatrah tersebut,
hal ini atau kalau Berita acara seminar proposal program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ketua Panitia Sidang, Ketua Panitia Seminar Proposal Tesis Program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, bersama anggota penguji lainnya yang diangkat berdasarkan SK Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Islam nomor 26 tahun 2023. Setelah memperhatikan hasil ujian seminar proposal dari mahasiswa yang pertama Jul Halim NIK 121 sekian tempat tanggal lahir Medang ya 17/06/1995 NIM 0441213006. Yang kedua Muhammad Yunus NIK 12 sekian tempat tanggal lahir Simpang 4 01 021995 NIM 0441213005, menyatakan bahwa saudara-saudara tersebut disetujui dengan perbaikan dalam seminar proposal tesis program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Selanjutnya diberi hak untuk melaksanakan dan melanjutkan penelitian tesis Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam Ilmu Usuluddin dan Studi Islam, Medan, 13 April 2023. Panitia seminar proposal tesis Ketua Panitia Dr. Haji Sapri Andi MA ditandatangani, Sekretaris Dr. Anda Husna Sari Siregar ditandatangani. Sekian berita acara. Untuk selamat kami ucapkan untuk perbaikan, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Haji Sapri Andi untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara kita ini secara resmi. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Baik, terima kasih Bapak Khairul Huda MSOS selaku anggota kepanitiaan dalam sidang seminar proposal. Kita magister atau prodi ilmu Al-Quran tafsir S2? Magister, Ustaz. Iya sekarang. Ya. Prodi program studi. Program studi. Kalau program studi ke S1 jadi. S1 dia. Ya, program magister ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Khairul Huda MSOS selaku anggota panitia dari program magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad wa mawala. Hadirin sekalian, Muhammad Yunus dan Jul Halim selalu dalam memuji Allah di berbagai kenyataan dan kondisi yang kita hadapi adalah langkah yang paling jitu untuk menenangkan hati dan akal kita, perasaan dan pikiran kita. Apalagi kita lagi berjuang untuk menjumpai jati diri sebagai kandidat Magister of Agama atau Magister of Art atau Master Agama. Dalam hal ini tentunya untuk melihat bagaimana suasana itu dapat kita hadapi dengan seksama, kita tidak akan lepas untuk melihat pengalaman, terutama pengalaman kekasih Allah. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Untuk dapat terberkati oleh Allah pengalaman beliau tersebut, selalulah kita berselawat padanya. Inilah yang menjadi momen utama kepada Jul Halim dan Muhammad Yunus melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan ilmu keislaman yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini jangan putus asa dan jangan pernah untuk berpikir berhenti. Ini sudah diberkati Allah, kalian jalan terus meskipun tidak ada yang sempurna. Perbaikan itu adalah suatu normalitas yang luar biasa selaku kita sebagai mahasiswa. Maksud Ustaz, selaku kita sebagai manusia yang tidak luput dari lupa dan salahnya. Oleh karena itu, terus untuk melaju. Tapi satu hal yang Ustadz ingin ingatkan, dua hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama adalah jangan pernah kita lupa
bahwa untuk menguasai siapa tokoh dan pemikiran yang kita teliti. Tidak ada alasan berapa jilid dia punya buku. Banyak metode kita untuk dapat menembus ke situ. Maka daftar isi itu adalah langkah utama untuk memahaminya. Yang pertama. Yang kedua adalah tetap menempatkan rencana penelitian ini untuk dapat berkontribusi bagi tengah kalangan akademisi dan masyarakat sosial. Itu menjadi pemicu langgengnya, suksesnya perjalanan kalian dalam melakukan penelitian ke depan. Itu ya. Jangan sampai tidak dikuasai siapa tokoh dan pemikiran yang kita bahas, dan jangan sampai kita lupa bahwa yang kita bahas ini untuk berkontribusi buat kalangan akademisi dan masyarakat sosial. Akhirnya kalian akan berupaya untuk dapat titik temunya dan betul-betul memiliki. Itu adalah kalian wewenang. Itu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Masih panjang perjalanan. Ada semhas, ada sidang. Oh, kompri. Masih ada lagi. Ada kompri, ada semhas, ada sidang. Ada 3 lagi perjalanan yang luar biasa. Ya, ingat itu. Cukup sekian. Semoga Allah berkati perjalanan kita semua di 2 Ramadan 1444 Hijriah. 13 April 2023 Miladiah. Kita tutup acara sidang seminar proposal ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz sudah menutup seminar proposal kita hari ini secara resmi. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran yang sangat berharga, apalagi ini bulan puasa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembelajaran untuk kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.